Berjumpa lagi di acara Buka-Bukaan. KPK tidak hadir di persidangan yang pertama. KPK telah mengirimkan surat meminta untuk ditunda 3 minggu ke depan. Ya jujur saya menyatakan keberatan. Ini malah dia ngomong ini yang suruh dapelnya Harun Masiku. Nah, saya nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba langsung begitu. Maka kalau bahasa saya ini oplosan hukum nih. Oplosan hukum. Loh enggak, ini sekarang Pertamina enggak cuma Pertamina aja Pak yang dioplos. Hukum pun sudah dioplos. Dioplos ya. Selamat datang Mas Kusnadi. Selamat datang ya, Bung Johannes Tobing. Ya Gus. Penasihat hukum dari Mas Kusnadi. Ini eksklusif acara kita. Mas Kusnadi baru pertama kali tampil eksklusif untuk Gen B. Ya, baik. Saya pertama ke Mas Kusnadi dulu. Mas Kus, jadi ceritanya Anda hari ini kan melayangkan gugatan pra-peradilan kepada KPK. Ya, ceritanya kan Anda merasa diperiksa, digeledah pada waktu itu ikut Sekjen PDI Perjuangan ke KPK pada bulan Juni 2024 ya. Dan itu tanpa surat pemeriksaan. Nah, Mas Gus bisa cerita lagi nggak peristiwa yang waktu itu terjadi? Mas Gus silakan. Peristiwanya waktu itu pas dampingi ikut Bapak ke KPK sama tim hukum-hukumnya beliau kan. Iya. Begitu sampai KPK kan saya nggak ada panggilan, nggak ada apa, cuman dampingi aja di luar. Begitu bapaknya udah masuk ke atas kan semua udah pada keluar semua masing-masing. Ada tim yang wawancara, ada apa, kebetulan saya lagi rokokan di luar. Itu begitu di luar katanya saya ada yang nyari. Itu pas di bawah itu, di bawah lah adalah orang yang nyamperin saya pakai baju putih sama masker topi. Katanya saya dipanggil sama Bapak minta apa. Ya udah, saya kan namanya anak buah, dipanggil Bapak ya siap aja, nggak ada itu, nggak ada curiga atau apa. Ternyata di atas saya itu juga dibohongi. Oh, dibohongi Mas Gus ya? Nggak dipanggil oleh Bapak Mas Hasto maksudnya, Sekjen kan? Saya sampaikan Bapak panggil saya enggak, gitu saya langsung dimasukin ke ruang riksa. Ruang periksa? Ruang riksa, ya. Padahal waktu itu Mas Kusnadi bukan saksi dan tidak ada surat panggilan ya? Waktu itu kan nggak ada untuk Mas Kusnadi? Nggak ada saya. Gitu. Terus diperiksa? Diperiksa, digeledah. Digeledah? Iya. Digeledah badan, disita barang-barangnya. Barang-barang pribadinya Mas Kusnadi? Barang-barang pribadi saya sama barang-barang sekretariatan juga ada. Ya. Rahasia partai. Itu. Dan waktu itu Mas Kusnadi nggak bisa menolak atau gimana waktu itu? Nah, saya pas saya bilang Bapak saya nggak dipanggil kan saya turun. Saya nggak boleh turun. Oh. Iya. Jadi dipaksa untuk masuk ke ruangan. Udah ini jangan turun dulu ini. Yang gitu di atas itu. Jadi setelah itu gimana Mas Kusnadi? Setelah tahu kalau dibohongi terus diambil dirampas barang-barangnya? Ya saya kaget aja, saya kan nggak tahu apa-apa itu. Dan pertama saya dipanggil di atas, saya juga kaget begitu dibuka yang itu orang yang jemput saya itu kan di atas buka ini baru, waduh bro ketemu lagi, tiba-tiba siapa ini kan? Ternyata dia itu mengenalin Rosa itu, tapi di atas ngomong kenalnya di atas. Itu ini malah dia ngomong ini yang ngancurin ini yang suruh apa HP-nya Harun Masiku ini yang suruh ngancurin HP-nya Harun Masiku. Lah saya nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba langsung begitu. Itu. Jadi Mas Kusnadi dituduh menghancurkan HP-nya Harun Masiku. Iya, udah langsung dituduh aja begitu naik kan. Saya kan naik tangga. Nah, itu Pak Rosa itu, si Rosanya itu naik lift. Itu ketemu di atas. Jadi saya diantar juga sama ternyata itu penyidik juga.
kasus yang Harun Masiku 2020 kejadian waktu itu kan sudah 2024. 2024. Bulan Juni ya. Iya. Nah, setelah kehebohan itu gimana Mas Kus reaksi? Misalnya muncul di berita, muncul di keluarga di kampung gimana Mas Kus? Ya anggapannya kan kalau orang kampung, Iya. kasusnya kasus di KPK ya dikirain saya ikut-ikutan korupsi. Ya saya kan nggak tahu itu kan. Pak saya ikut korupsi apa saya? Orang cuman saya ngantar aja. Ya sampai sekarang aja itu dikirain ya saya ikut-ikutan itu. Gitu. Padahal nggak tahu apa-apa Mas Kusnadi ya. Ya nggak tahu apa-apa itu dan kan. ketika itu hanya ikut, tidak ada surat pemeriksaan, tiba-tiba dimasukkan ke ruangan, diperiksa, digeledah, dirampas, dan juga sebelumnya sudah dibohongi ya. Iya dibohongi ya, dipanggil bapak, dipanggil sekjen, ternyata tidak ada panggilan itu. Makasih ya Mas Kus ya. Sekarang saya mau ke Bang Johannes Tobing, ini seorang advokat ya, dan juga Ketua Pradi Jakarta Timur. Saya barusan baca berita Bung, ini di Detik ya, bahwa ini sidang pertama KPK kembali tidak hadir, seperti juga sidang-sidang sebelumnya di sidang pertama. Dan saya baca penasehat hukum staf Sekjen PDI Perjuangan geram karena KPK tidak hadir dan minta penundaan 3 minggu dan itu tidak beralasan. Nah, Bang Jo lihat kasus ini gimana Bang Jo? Nah itu tadi Gus, memang kita datang, kita full tim ya. Iya. Tadi ya baru nih ya. Tadi hari pagi ini kita jam 8.30 sudah sampai di PN. Maka sampai hampir jam 10, jadi 1,5 jam kita menunggu karena sesungguhnya relasi undangan itu jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Jadwal sidang. Tapi ya sudahlah, namanya di pengadilan banyak tentu persidangan. Maka baru kita mulai jam 10. Nah, di jam 10 memang ya akhirnya KPK tidak datang. Nah, Ketua Majelis Tunggal itu Pak Samuel Ginting menyampaikan di persidangan bahwa KPK telah mengirimkan surat meminta untuk ditunda 3 minggu ke depan. 3 minggu lama sekali. Nah, 3 minggu. Nah, udah jadi nah, maka ketika majelis mempersilakan kami untuk menanggapi surat tersebut, memang kami periksa suratnya, memang mereka tunda 3 minggu. Ya, jujur saya menyatakan keberatan. Jadi, mohon izin yang mulia bahwa memang saya jujur keberatan dengan sikap yang tidak profesional dari KPK. Kalau mereka menunda sampai 3 minggu, rasanya kan tidak beralasan. Dan juga ini kan bukan barang baru nih, bukan perkara baru. Bahwa permohonan kita sebelumnya pada 2 permohonan yang pernah kita ajukan pada Mas Hasto tempo hari, itu juga bagian dari materi yang sama. Artinya tidak ada berbeda, karena perkaranya Mas Hasto itu, ini satu kesatuan dengan apa yang dialami oleh Mas Kusnadi, stafnya Mas Hasto. Jadi artinya tidak ada hal yang baru di sini. Nah, jadi kekecewaan kita itu, kenapa dia harus menunda sampai 3 minggu? Ya kenapa dibilang tidak siap dengan alasan ada perkara yang mereka juga tengah jalankan hari ini. Nah, jadi dibilang tidak siap, saya sih menyikapi bahwa memang ini akal-akalan KPK. Akal-akalan mengada-ngada. Kan mereka punya tim ya kan. Kalau sidang kan bisa dibagi ya, Bang Jo ya. Ya sidang ini gitu kan. Ya, saya pernah periksa kalau karyawan KPK itu ada hampir 1.500-an orang kan. Nah, sementara dalam sprindik yang dikeluarkan itu, dalam satu sprindik itu hampir 30 orang tuh. Nah, soal nanti mereka tempatkan pada Biro Hukum nanti untuk menjawab perkara pra-peradilan itu tentu mereka tentu siap lah ya. Jadi bukan mencari alasan bahwa mereka tidak siap datang. Dan pengajuan ini sudah berapa lama sebelum sidang pertama ini? 2 minggu. Sudah 2 minggu ya? Sudah 2 minggu. Seharusnya mereka tidak ada alasan untuk bilang tidak siap karena sudah 2 minggu ya. Nah, tapi memang gitu lah Gus. Ini kan gayanya KPK kan memang begitu modelnya. Ya kan? Jadi selalu menunda-nunda. Nah, yang bikin kita keki sebenarnya, ya saya anggap ini jadi nggak fair. Kalau urusan KPK, ya perkaranya Mas Hasto ini perkara yang ditangani KPK secepat kilat yang pernah ada. Ya, kita mau mulai
banyak kasusnya Setnov, kasusnya Joko S. Chandra, kasusnya Lukas NMB, Yassin Limpo itu berbulan-bulan, Gus. Nah, bisa bayangin nggak ketika Mas Hasto ini dijadikan tersangka tanggal 24 menjelang malam Natal? Iya. Ya kan? Ini nggak begitu tanggal 23 langsung tersangka. Di Januari tanggal 20 sudah langsung ditahan. Ya kan? Iya. Nah, begitu ditahan langsung segera limpah, langsung tahap 2. Iya. Nah, kalau kepentingan KPK, mereka secepat kilat. Nah, kalau kita suruh bersidang, mereka sudah dipanggil resmi oleh pengadilan, dibilang tunda dulu nanti 3 minggu. Dengan alasan ini. Jadi saya kira ya memang ya beginilah model gaya KPK. Ya, minggu lalu kami juga wawancara dengan Mas Febri Diansyah, mantan jubir KPK, dan juga menegaskan bahwa untuk proses hukumnya Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto ini memang cepat sekali dalam sejarah KPK. Bahkan pelimpahan dari penyidikan, penuntutan, kemudian ke pengadilan itu hanya dalam waktu 1 hari. Belum pernah ada kasus di KPK yang seperti kasusnya Sekjen PDI Perjuangan ini. Nah, ya, jadi ya itu Gus. Kan kebetulan kan pada waktu tahap 2 itu saya dengan Mbak Mandir yang hadir di situ. Ya. Baik. Saya juga yang bawa berkasnya begitu tahap 2. Ya. Bang Jo, nah sekarang saya mau minta ini komentar soal kasusnya Mas Kusnadi. Jadi waktu itu kan hanya ikut Sekjen ke KPK bulan Juni 2024, kemudian tanpa surat, kemudian dibohongi, digeledah, dirampas, ya, kemudian diperiksa tanpa ada surat ini. Nah, dari Bang Jo sendiri sebagai penasihat hukum bagaimana melihat kasus ini, Bang Jo? Ya, jujur, ini kita sangat kecewa sekali atas sikap yang tidak profesional. Boleh dibilang memang ini ugal-ugalan. Jadi itu nggak boleh itu, Gus. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi kan kalau kita diatur di KUHP di pasal 30, 31, 32 itu mengatur terkait apakah boleh dilakukan penggeledahan badan? Boleh. Tetapi ini statusnya saksi bukan, tersangka bukan. Itu jelas itu ketentuan itu diatur. Nah, jadi ketika ini dilakukan, ini jelas pelanggaran hukum. Ini nggak boleh nih terjadi. Nah, artinya kan dia harus bersabar menunggu tuh. Dia harus bisa menempatkan posisinya. Oh, ini ajudan loh, ini kita tidak pernah panggil loh. Ini nggak ada suratnya loh, ini nggak ada surat perintah loh. Nggak boleh dong diperlakukan seperti itu. Bahkan di hukum acara pidana itu diatur terkait ketentuan bagaimana memeriksa seorang saksi, bagaimana memperlakukan seorang tersangka, bagaimana memperlakukan seorang terdakwa, itu juga diatur. Jadi dalam kasusnya Mas Kusnadi ini KPK melanggar melanggar KUHP. Melanggar. Ini jelas pelanggaran hukum yang dilakukan Rosa. Nih sekarang ginilah Gus. Nih gimana caranya Rosa datang pakai masker, pakai topi. Lo ngapain sih harus kamu berbohong, harus menunjukkan, menggelapkan, mengaburkan identitas dirimu? Buka aja, saya dari KPK, nama saya ini. Kamu ikut ke atas. Gitu dong. Dia bilang dipanggil Bapak, dipanggil Sekjen, ternyata enggak gitu kan. Nah, jadi ngapain? Ya jangan badan aja ngetegap gitu loh. Lo enggak. Jadi maksudnya enggak. Jadi melaksanakan penegakan hukum yang berkeadilan itu, ini ajas kemanusiaannya juga harus betul-betul jangan sampai dikesampingkan. Jadi sampaikan aja, Mas Kusnadi, saya Rosa, saya penyidik KPK. Kamu ikut ke ini, saya harus ada mau kita mintain keterangan. Ya kan? Jadi memang ya kejahatan ini boleh dibilang, saya bilang kebusukan ini kalau terus ini diperlakukan gaya-gaya yang ini gaya-gaya preman namanya. Oh ya kan? Gaya-gaya preman ini, cowboy luar biasa nih. Nah, jadi seharusnya dia menjelaskan dia siapa, untuk apa, kepentingan apa. Nah, yang lebih tragis, Gus, ini saudara Kusnadi ini begitu dipanggil di atas ini kan langsung dibentak-bentak. Ya kan? Kamu ya yang ngerusakin, yang ngancurin handphone Harun Masiku. Langsung tuduhan itu yang muncul. Langsung tuduhan itu. Itu mana tasmu, mana handphonemu, mana? Geledah semua, geledah paksa. Udah makin jahat lagi, ya. Dibawa tuh ke ruang pemeriksaan saudara Kusnadi. Dibuatkan berita acara pemeriksaan coba. Tidak ada surat panggilan, tidak ada surat perintah. Tidak ada surat perampasan atau penggeledahan. Ya, surat penggeledahan. Jadi
Jadi ini betul-betul keterlaluan, maka bahasa saya ini adalah pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum dan kesewenang-wenangan ya yang dilakukan oleh Jadi penyidik nggak KPK. boleh apapun ceritanya. Ya ini yang sampai hari ini kenapa kita harus melakukan upaya pra peradilan. Iya. Kita menghormati KPK, kita menghormati kewenangan penyidik KPK, tapi mereka juga harus melakukan berdasarkan hukum yang berlaku. Nah, kalau ini yang terjadi ini kan namanya abuse of power ya kan, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan kewenangan ya kan. Nah, jadi maksudnya saya nggak paham apa memang nggak diajarin cara memeriksa orang. Di situ saya yang jadi konyol gitu loh. Atau karena memang sudah ada pesanan, Bung. Nah, itu. Kalau semuanya harus dipercepat, harus semuanya bisa dilanggar karena sudah ada tekanan. Jadi ini pokoknya ini hantam kromo, ratakan semua, nanti urusan persoalan. Nggak boleh dong, ini kan rusak penegakan hukum dong, nggak boleh begitu. Kan tadi kan saya udah sampaikan, itu diatur juga di KUHP bagaimana memeriksa seorang tersangka, memeriksa seorang saksi, memeriksa seorang terdakwa. Itu diatur ketentuannya. Nah, kita juga di persidangan nih, udah jelas itu saksi. Tapi kita bertanya seperti seorang dia terdakwa, kita juga itu nggak boleh, Pak. Nggak boleh, kan kita juga ada tata krama, ada tatib yang mengatur kan. Nah, jadi ini kesewenang-wenangan itu yang dilakukan. Maka ini jujur demi nama baik KPK, ini sampai kapanpun akan terus kita kritik. Pra peradilan itu bagian daripada kritik yang membangun, ya kan? Jadi dengan harapan kita supaya lembaga KPK yang besar ini ya betul menjadi lembaga yang dihormati oleh dan lembaga yang terpercaya. Memang kita ngelihat kasus Sekjen ini kan aneh ya. Kita sebut dengan kasus politik karena kan ngelihat prosesnya aja kok banyak sekali ya dugaan pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh penyidik KPK, khususnya Kasatgas yang Anda sebut ya, Rosa, KBP Rosa itu dari memanggil memperlakukan orang yang bukan saksi. Mas Kusnadi kan waktu itu bukan saksi kan? Bukan saksi. Tapi kan seperti bahasa Anda, hantam kromo, semuanya langgar hukum. Ini kan pertanyaannya, ini kasus mau penegakan hukum atau ada perintah, udah ada order, bagaimana caranya agar Sekjen PDI Perjuangan ini menjadi tersangka, apapun caranya, segala cara dihalalkan gitu. Nah, jadi gitu Gus, jadi kembali kan uraiannya, kenapa kok KPK sebegitu getolnya, kok sebegitu memaksakan perkara Mas Hasto ini. Nah, jadi satu pernyataan kita bahwa Pak Hasto ini bukan maling uang negara. Tidak pernah mencuri uang negara. Kalaupun dalam persidangan-persidangan Wahyu Setiawan, ada Tio, ada Saiful Bahri. Nah, itu kan sudah ingkrah, ada perkara suap di sana. Perkara suap ini juga kita bukan mengaminkan, oh itu tidak merugikan negara. Tentu ada pelanggaran hukum di situ. Tetapi kan itu sudah selesai. Itu sudah diputus di persidangan. Dan saya baca tahun 2020 Wahyu Setiawan sudah mengembalikan uang itu kepada KPK, uang itu. Nah, tahun 2020. Ya, itu. Artinya dengan kembalikan itu bukan berarti juga tindak pidananya menjadi hilang. Ya, betul. Enggak kan? Nah, tapi artinya kan satu, SOP KPK ini kan jelas diatur nih, Gus. Bagaimana kalau tindak pidana terjadi, minimal dugaan tipikornya itu minimal 1 miliar. Di Undang-Undang KPK Revisi 2019 tuh betul. Kan? Di SOP-nya mereka. SOP-nya mereka ya. Nah, jadi artinya kok sampai sebegitu getol, ini jauh dari SOP, tapi Hasto ini pokoknya harus segera dibikin tersangka, harus ditangkap. Nggak maksud saya, Gus. Ini terlalu besar sekali lembaga KPK ngurusin yang begini. Dan di dakwaan jaksa sekarang kan tuduhannya kan 600 juta, nggak sampai 1 miliar. Itu yang bikin konyol tuh. Itu yang bikin konyol. Maka kalau bahasa saya ini oplosan hukum nih. Oplosan hukum istilahnya. Loh enggak, ini sekarang Pertamina enggak cuma Pertamina aja Pak yang dioplos. Hukum pun sudah dioplos. Dioplos ya. Nah, kenapa saya bilang ini omongan saya pertanggungjawabkan. Mungkin akan saya tunjukkan nanti Gus, bagaimana Saudara Wahyu Setiawan didakwa oleh jaksa KPK. Bagaimana kalau Saudara Tio didakwa, bagaimana juga dengan Saiful Basri. Dakwaan itu apa sih dakwaannya? Bahwa mereka sudah terbukti menerima uang dari Harun Masiku. Harun Masiku ya sumber uangnya. Putusannya juga mulai pertimbangan hakim sampai amar putusannya. Itu hakim memutuskan bahwa secara sah dan dimakinkan bertindak bersama-sama melakukan penyuapan. Dan uang itu dari Harun Masiku. Dan uang itu sudah diakui. Dari 2 putusan sebelumnya.
Ya. Ya. Nah, itu putusan 28 kalau saya tidak salah. 28. Jadi sudah ada kuin. Mereka sudah bilang, yang mulia, uang itu dari Pak Harun Masiku. Kami sudah terima. Saya terima, Tio mengakui terima 200, si Wahyu terima 400. Itu dakwaan juga ini. Nah, sekarang dakwaan itu berubah, terjun bebas 180 derajat. Sekarang katanya uang itu dari Hasto Kristianto. Nah, itu. Nah, kalau begitu persidangan yang kemarin gugur dong. Itu oplosan hukum. Oplosan hukum. Enggak. Jadi maksud saya, nah kalau begini gimana nih? Ya kalau begitu berarti yang terpidana ini sudah berapa tahun mereka masuk penjara. Nah, di mana? Itu soal suap. Nah, soal OJ-nya juga kan ada juga nih, soal obstruction of justice. Obstruction of justice-nya itu ya. Nah, satu, bahwa di hukum acara pidana ataupun misalnya di KUHP ataupun di SOP-nya KPK, Gus, itu bagaimana yang dianggap orang ini telah melakukan perintangan atau menghalang-halangi penyidikan. Itu kalau status perkaranya sudah menjadi penyidikan. Sudah penyidikan statusnya. Keluarnya. Perkara ini tadi lidik, sekarang menaik menjadi sidik. Sudah penyidikan sekarang. Sekarang kita ingat tanggal 10 Juni 2024 di situ Mas Kusnadi bersama-sama dengan Mas Hasto itu yang dilakukan penggeledahan badan itu. Dilakukan penyitaan. Nah, kalaupun misalnya katanya Mas Hasto menyuruh Hasan untuk memerintahkan kepada Harun Masiku untuk merendam HP, perbuatan ini juga sudah diuji di persidangan, Gus. Sudah dipertontonkan, sudah dipersaksikan, sudah didengar keterangannya oleh para jaksa, didengar oleh hakim, bahwa memang tidak begitu ceritanya. Yang dianggap oleh Bapak yang berbadan tegap itu yang datang pada waktu di rumah tim pemenangan. Nur Hasan ya. Yang menyuruh Nur Hasan. Bukan Hasto Kristianto. Yang dimaksud Bapak itu bukan Hasto Kristianto. Itu dua orang penyidik yang berbadan tegap itu. Nah, jadi kalau di OJ pun itu kasusnya 2020 itu tidak ada penyidikannya, di mana OJ-nya? Nah, kalau dibilang katanya handphone, katanya suruh yang direndam, loh handphonenya Kusnadi yang pada waktu tanggal 10 bulan Juni 2024 itu yang disita. Itu yang disita, yang dituduhkan direndam. Direndam. Loh, terus di mana yang direndam? Di mana obstruction of justice-nya? Handphone sampai hari ini dipegang barang bukti, disita oleh KPK. Dan Mas Kusnadi udah bilang bahwa soal itu kan yang ditenggelamkan ya, bukan handphone ya, Mas Kusnadi ya? Bukan, itu baju itu. Baju ya, itu baju dilarung untuk membuang sial. Tapi KPK bikin cerita itu HP. Padahal HP yang itu yang dia diambil oleh KPK itu nggak masuk akal. Nah, jadi saya kira mungkin Mas Kusnadi kali lebih mantap menjelaskan kan. Nanti supaya jangan publik mengirakan kita ini keyakinan Mas Kusnadi apa itu belirung ya, apa melarung itu buang sial kan. Jadi harus membuang baju-bajunya. Kan gitu. Jadi ini kepercayaannya ya namanya orang Jawa di Mas Kusnadi di kampung di Brebes kan. Nah, melarung, membuang sial, membuang baju. Nah, ini saya nggak tahu bagaimana ceritanya kok itu menjadi merendam HP. Kok nggak jauh banget gitu loh, handphone ke baju gitu. Nah, sementara ini kan sudah betul-betul sudah diuji juga di persidangan. Di sidang Prapit yang pertama ya Bung ya? Oh, bukan. Pada waktu sidang si itu dong, keterangan si Wahyu dengan si siapa si Saiful dengan dengan Tio kan, itu kan semuanya kan sudah disaksikan kedengarannya, sudah dipertontonkan itu di persidangan. Nah, jadi jauh sekali lah. Jadi memang maka kami yakin betul, bahkan seluruh tim mulai kita bekerja ketika Mas Hasto dinyatakan tersangka, langsung kita ngajukan Prapit. Itu memang kita bisa paparin kok. Dan ini bukan perkara sulit gitu loh. Artinya boleh dibilang ini tutup mata juga bisa menjelaskan ini dari A sampai Z. Apa yang terjadi sesungguhnya. Nah, jadi kami memohon agar publik juga tahu ini loh persoalan yang sesungguhnya yang dialami oleh Mas Hasto. Maka kemudian jadi kental bahasa saya nih. Ini perkara Mas Hasto ini memang perkara politik. Dan saya tegas menyatakan bahwa Hasto Kristianto adalah tahanan politik. Bung ya. Karena memang kalau dari sisi hukum itu
ya tidak bisa disebut dengan kasus hukum ya. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan termasuk oleh penyidik KPK, dan juga tadi Anda sebut juga ada oplosan hukum. Jadi kalau kata mantan Wakapolri Pak Komjen Pol Purnawirawan Pak Ugruseno, saya malu katanya kalau melihat ini. Iya. Iyalah, jadi memang itu Gus yang menjadi kekhawatiran kita. Jadi kita nggak boleh lah dalam misalnya, kan kita betul-betul menjaga lembaga KPK ini. Sayang sekali kalau lembaga ini dipergunakan oleh seseorang ya untuk kepentingan politik yang syarat dengan berbau-bau politik. Nah, jadi harapan kita ya janganlah, profesional aja lah kan. Oh juga memang jujur saya yang bikin kecewa nih, jujur aja. Bagaimana mungkin KPK ini selalu berlomba-lomba dengan waktu ke kita supaya prapit kita ini jangan sampai diterima di persidangan. 2 kali kita mengajukan itu. Nah, jadi memang inilah negara kita hari ini. Apa mau dikata, sekarang si hakim-hakim ini mereka berpegang teguh kepada surat edaran Mahkamah Agung nomor 5 itu. Oke. Nah, jadi ini harus saya luruskan dulu nih. Yang menjadi persoalan hari ini, nah itu. Ya kan, selalu tumpang tindih peraturan kita ini. Jadi ini menjadi keberatan kita para advokat, para penegak hukum. SEMA bilang, ya sudah, ketika dianggap materi pokok perkaranya memang dianggap lengkap, ini prapitnya gugur. Selesai. Sekarang ada putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 30 itu menyatakan, sepanjang memang itu diuji pra-peradilannya, ini nggak boleh. Ini harus terus dijalankan sampai betul-betul bisa menguji apakah status seorang menjadi tersangka atau orangnya ditahan atau tidak, satu tidak itu harus dibuktikan lebih dulu. Nah, jadi ada dua hukum di ada situ. kekacauan hukum. Nah, sekarang kalau kita bertanya, Gus, emang surat edaran Mahkamah Agung lebih tinggi mana daripada putusan dari Mahkamah Konstitusi dari turunan undang-undang? Mahkamah Konstitusi tentunya kan. Kita bisa jadi mudah menjawab seperti itu. Yang satu undang-undang menyatakan melakukan penyitaan penggeledahan harus izin ketua pengadilan. Nah, mereka bilang oh ya enggak perlu harus ada izin. Yang satu keputusan Mahkamah Konstitusi, yang satu surat edaran Mahkamah Agung. Tentu saja kalau kita ngelihat putusan Mahkamah Konstitusi yang lebih kuat dan lebih tinggi. Nah, jadi itulah kembali menjadi kekacauan kita hari ini. Jadi memang jadi disitulah memang menjadi kelemahan kita, menjadi kekacauan kita bersama. Bagaimana Mas Hasto ini dituduhkan seperti itu, terus menghadapi penguasa-penguasa yang seperti ini. Gitu. Ya, Bang Jo, kembali ke kasus yang gugatan Mas Kusnadi terhadap KPK. Ke depan Bang Jo lihat gimana? Optimis terhadap gugatan ini? Oh, sangat optimis dong. Sangat optimis. Sangat optimis karena saya yakin betul bahwa seluruh apa yang kami mohonkan untuk diajukan, dibuktikan nanti pada persidangan itu betul-betul memang adalah kekacauan, adalah kesalahan, adalah memang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para penyidik KPK. Kami yakin betul 100% adalah itu. Dan tadi Bang Jo dan kawan-kawan sudah siap untuk memaparkan hal itu. Oh, sudah siap dong. Sudah siap ya. Sudah siap. Cuma KPK seperti biasa di sidang pertama selalu mangkir. Selalu begitulah. Mengulur waktu. Mengulur waktu. Ya, baik. Bang Jo, terima kasih Mas Kusnadi ya perbincangan pada kali ini. Dan terima kasih Anda yang sudah menonton acara buka-bukaan. Tadi kita berbincang dengan Bang Johannes Tobing, advokat dan penasihat hukum, dan juga dari Mas Kusnadi. Terima kasih dan kita berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih, Gus. Terima kasih Mas Kusnadi. Terima kasih.